Bagi sebagian fans F1 di Brazil, mungkin kebanyakan ya sebenarnya, Ayrton Senna adalah dewa bagi mereka. Keberhasilannya mengangkat nama negaranya di F1 jauh lebih kencang daripada pembalap-pembalap Brazil pendahulunya. Bahkan dengan yang sama-sama udah pernah juara dunia juga, kayak misalnya Emerson Fittipaldi atau Nelson Piquet. Senna ada di tingkat yang berbeda bagi para pemujanya di Brazil. Senna adalah dewa. Genap 8 musim Senna di F1, semua sudah di tangan. Gelar juara dunia udah 2 kali. Pole position, podium, udah gak usah ditanya. Udah banyak banget, tapi di antara banyak itu ada yang satu belum pernah diraih oleh Senna pada titik itu, yaitu menang di rumahnya sendiri. Senna yang dielu bagaikan dewa di Brazil nyatanya belum pernah berdiri di podium tertinggi di sana. Mempersembahkan kemenangan di depan publiknya sendiri jadi obsesi terbesar Senna. Ya pasti sih, lu juga pasti gemes pengen menang di rumah sendiri kalau lu jadi Senna dengan segala pencapaiannya. Ya Ayrton Senna sendiri sih hasil-hasil di tahun sebelumnya nggak seterkutuk Leclerc di rumahnya di Monte Carlo. Senna ya udah pernah lah juara 2, juara 3 di sana. Artinya yang nggak jelek-jelek amat. Tapi dengan beban nama sekali Senna, posisi 2 dan posisi 3 jelas nggak ada artinya. Senna hanya tahu menang, titik. Maka di tahun 91 ini, di tahun ke-8-nya di F1, menjadi kesempatan kesekian kalinya Senna mencari jalan untuk berdiri di puncak podium di Sao Paulo, Brazil. Senna yang udah penasaran itu menjalani seksi kualifikasi dengan luar biasa. Dengan mobil McLaren MP46-nya itu, Senna sekali lagi berhasil menunjukkan bahwa dia emang jagoan di sesi kualifikasi. Senna menunjukkan gap yang bagus melawan dua Williams, Patrese dan Mansell, yang dibekali mobil FW14. Mobil Williams pertama yang diracik oleh Adrian Newey, si engineer muda jenius di F1 pada saat itu. Dan emang bener, FW14 ini adalah salah satu mobil yang paling canggih di F1. Karena dilengkapi berbagai bantuan elektroniknya. Dan ini adalah mobil sebelum mobil FW14B, mobil F1 yang sering disebut sebagai mobil F1 tercanggih sepanjang masa. Jadi memang musim 91 ini Williams adalah pesaing terberat buat McLaren di grid. Williams berusaha mematahkan dominasi McLaren Honda pada saat itu. Di kualifikasi itu, Senna dengan MP46-nya dapat pole position untuk balapan di hari Minggu dengan gap 0,3 detik dari Patrese di posisi kedua. Jelas hasil yang luar biasa. Ya, memang betul MP46 juga bukan mobil yang jelek juga, kebut jelas. Tapi kalau bicara teknologi, harus diakui belum semaju mobil Williams. Contoh paling kentaranya adalah MP46 ini masih pakai gear stick buat ganti gigi dan masih pakai transmisi manual dengan konfigurasi H. Ya mirip-mirip sama mobil manual zaman sekarang. Sedangkan mobil FW14-nya Williams sudah pakai transmisi otomatis dan udah nggak lagi pakai gear stick buat ganti gigi. Udah kelihatan kan perbedaan levelnya? Di malam minggunya sebelum race day, Senna bermimpi bahwa dia berlari sendiri di track demi menuju kemenangan pertamanya di Brazil. Ya mungkin Senna ini mimpi dia lagi San Mori di Sao Paulo. Kurang lebih kayak gitulah. Di hari minggunya sekitar 70-an ribu fans sudah memadati area dan bikin macet di sekitar track Sao Paulo. Wajar, Senna yang berstatus juara bertahan dan balapan buat di tim paling kebut tahun itu di McLaren jelas mengundang para warga Brazil buat menyaksikan pahlawannya itu. Dan hampir semuanya berteriak dan ngechant nama Senna. Jelas siapa yang mereka dukung di balapan hari itu. Balapan di Brazil adalah balapan kedua di musim 1991. Di balapan sebelumnya di Phoenix, USA, Senna bisa dibilang menang mudah karena Williams masih berusaha nyari setup buat mobil FW14-nya itu. Sedangkan di Brazil, Williams nampak kuat, jadi jelas bukan lawan yang enteng. Ditambah lagi Sao Paulo adalah termasuk ke dalam track yang tricky dan gak gampang buat menang di sana. Dan yang pasti Senna walaupun pole gak bisa ngegaransi dia bisa menang mudah. Apalagi sebelum start track sempat diguyur hujan dan pas formation lap track belum 100% kering. Semakin menambah peluang berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi dasarnya manusia kalau udah punya tekad yang benar-benar kuat apa aja juga disikat. Senna yang dapat start bagus ini benar-benar nggak ketolong. Dia langsung ngacir menjauh dari Mansell yang ada di posisi kedua. Gap dibangun pelan tapi pasti. Dari yang 0, sekian detik di lap pertama terus menjauh sampai ke sekitar belasan detik. Ya Mansell sih emang membuntuti terus di belakang, sempat deketin banget tapi nggak bisa neken juga yang gimana gitu. Cuman bisa ngekor aja. Apalagi pas Mansell pit sempat error pitnya, jadi ya makin jauh lah gapnya. Senna nggak tersentuh di balapan itu, mimpinya semalam bener-bener kejadian. Senna San Mori di Sao Paulo. Dengan jumlah 71 lap, Senna masih nyaman memimpin di lap 60. Jadi kayak ya tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Bentar lagi juga finish, kesampean dah tuh cita-citanya Senna buat menang di Brazil. Tapi sesuatu itu emang baru berasa nilainya kalau kita susah payah dapetinnya sih, ya nggak? Senna juga begitu ternyata. Di dalam gearbox MP46-nya itu muncullah masalah. Gearboxnya ngadet. Pelan-pelan mobilnya bermasalah.
Awalnya Senna nggak bisa ganti ke gigi 4, gear sticknya itu nggak bisa masuk ke gigi 4, macet. Kehilangan satu gigi sebenarnya nggak jadi masalah-masalah amat. Senna masih bisa lompat dari gigi 3 langsung ke gigi 5, atau sebaliknya pas masuk ke tikungan. Dan dengan kondisi kayak gitu, Senna masih bisa membawa mobil MP46-nya menjauh dari Mansell yang kebetulan pas di lap-lap awal Senna sadar gearboxnya mulai rusak itu, Mansell juga sama bermasalah. Bahkan sampai akhirnya memaksa Mansell retire dari race. Yap, di awal musim 91 ini FW40-nya itu walaupun kebut tapi masih payah ketahanannya, masih sering rusak. Jadi gitulah, Mansell pun out. Teman setimnya Patrese pun gantian nguber di belakangnya Senna. Senna yang udah mulai macet gearboxnya itu masih bisa bertahan dari kejaran Patrese. Dan untuk menambah masalah di 7 lap terakhir, Senna yang udah mulai kerepotan karena gear yang gak komplit itu dapat masalah baru. Gigi 5 dan gigi 3-nya sekarang juga macet. Maka yang tersisa tinggal gigi 1, 2, dan 6. Jelas gigi 1 dan 2 gak bisa diajak lari dong mobilnya. Yang ada bakalan berebet doang. Maka opsi tersisa buat Senna adalah pakai gigi 6. Sialnya di posisi gigi 6 itu pun Senna memilih nggak nyoba-nyoba lagi turun ke gigi 2 atau 1. Khawatir yang ada malah gearboxnya beneran jebol. Maka dia pun bertahan di gigi 6. Nah, inilah posisi yang benar-benar nggak enak buat Senna. Senna nyangkut di gigi 6, jadi mau di area manapun di track, di tikungan lambat atau cepat, atau di lurusan, Senna cuma bisa pakai gigi 6. Kebayang gak sih lu susahnya kayak apa ngendarain mobil F1 cuma pakai gigi 6? Karena putaran mesinnya yang tinggi, maka Senna harus ngakalin dengan segenap skillnya gimana caranya kalau belok itu mobil nggak stall dan mati mesinnya. Mobil F1 zaman dulu yang lebih gede tenaganya jelas lebih sulit dikendalikan dan bergetar hebat. Dan semua getaran itu makin gede karena mesinnya terus berada di RPM yang tinggi. Semua getaran itu merambat semua ke tangan Senna. Lebih lagi tangannya juga udah terus-terusan menerima getaran dari gear sticknya itu pas ketika gearboxnya pelan-pelan mulai rusak. Jadi pas Senna mau ganti gigi dan pas mau masuk macet itu kan dia tangannya berusaha masukin ke slot gearnya kan. Dan karena macet maka jadi bergetar hebat. Dan kejadian ini berlangsung belasan lap. Kondisi makin parah karena Senna memasang sabuk pengamannya itu kekencangan di balapan kali ini. Jadilah aliran darahnya ke badan bagian atas nggak terlalu lancar, ngebuat situasinya makin rumit. Badan atasnya kram di mana-mana, di tangan, di bahu, dan di leher. Gak heran dengan beban berat Senna itu, Senna hanya bisa melintasi lap demi lap dengan lamban. Tapi disinilah skillnya Senna bener-bener kelihatan. Karena mobilnya punya keterbatasan di akselerasi, Senna mengubah racing line-nya buat mengompensasi mobilnya yang stuck di gigi 6 itu. Hasilnya adalah Senna nggak banyak kehilangan waktu tiap lapnya. Patrese yang udah ada di belakangnya Senna dikasih informasi kalau Senna ini udah ada banyak masalah dan lambat jalannya. Patrese pun disuruh push buat mengejar Senna. Patrese di setiap lap bisa lebih cepat sekitar 5-7 detik dari Senna. Apalagi di 7 lap terakhir pas Senna udah cuman pakai gigi 6 doang. Cuman ternyata Patrese juga kena masalah yang sama dengan Senna dan rekan setimnya Mansell. Sama-sama error juga gearboxnya. Patrese pun gak bisa nge-push maksimal karena harus mempreserve gearboxnya juga. Karena kalau dipaksain yang ada bisa jebol sama kayak Mansell. Cuaca di Sao Paulo hari itu juga ternyata memainkan perannya. Trek sempat basah kering untuk beberapa waktu, antara lain pas sebelum start dan di akhir balapan, yang bikin situasinya lebih tricky. Di akhir balapan, trek mulai basah terguyur hujan. Senna makin kesulitan menjaga mobilnya tetap jalan dengan benar di trek. Senna juga sempat memberi gesture untuk minta dihentikan balapannya karena hujan, meskipun mungkin itu bukan satu-satunya alasan. Alasan lainnya jelas karena fisiknya udah letih. Tapi Senna nggak mau menyerah dan memang nggak ada opsi menyerah. Dia sadar dia harus menang di Brazil. Ya untungnya situasi nggak gampang juga dialami Patrese. Jadi ya sama-sama punya masalahnya masing-masing. Patrese juga kesulitan dengan masalah gearboxnya sendiri. Akhirnya Patrese cuma bisa mendekat sampai jarak 2,9 detik dari Senna. Senna melintas garis finish terlebih dahulu dari siapapun di balapan Brazil kali ini. Senna habis secara fisik di balapan itu. Begitu mobilnya melintas garis finish, Senna teriak segila-gilanya di radio. Teriakannya itu gabungan antara luapan emosional yang luar biasa dengan erangan sakit yang paling-paling. Udah kayak jantungnya keluar dari mulutnya, saking emosionalnya itu. Selepas itu Senna bahkan gak bisa nyelesain parade lapnya. Kelihatannya dia berniat mengibarkan bendera Brazil di parade lap, tapi begitu menerima bendera dari Marshall, tangannya nampak berat. Bahkan hanya untuk menyapa para fansnya aja udah berat banget. Kelihatan lemes banget. Gak lama dari situ mobil Senna stall. Mobilnya berhenti
Dan seketika itu juga dia dihampiri Profesor Sid Watkins, medis F1 kala itu yang khawatir dengan kondisi Senna. Hampir seluruh badan atas Senna kram. Senna nggak bisa keluar sendiri dari mobilnya. Tubuhnya gemetar dan dia pun harus diantar mobil medis buat ke podium. Tapi sesakit-sakitnya tubuh Senna masih meminta ayahnya memeluknya sebelum naik ke podium. Senna bisa berdiri di puncak tertinggi di GP Brazil, meskipun dengan tertatih dan harus dibantu oleh Ron Dennis, bosnya di McLaren. Ron Dennis sendiri hampir nggak percaya Senna bisa menang di sini. Dia jadi salah satu orang yang paling kaget, mengingat dia tahu langsung kondisi Senna lewat radio. Kelihatan banget kalau Senna kepayahan di podium itu. Tapi Senna masih punya tugas penting. Senna harus tampak gagah di depan para fansnya. Senna pun memaksakan diri untuk mengibarkan dan mengangkat bendera Brazil ketika naik ke atas podium. Para fansnya menggila, teriakan mereka sampai bergema. Dan bisa jadi sorak-sorai dari para pemuja dan fansnya di Sao Paulo ini yang memberikan tenaga tambahan buat Senna untuk mengangkat trofi juara dengan tangannya yang udah benar-benar letih itu. Senna juara di tanah lahirnya Brazil. Bayarannya memang mahal, tapi worth it kan? Yap, itulah kisah kemenangan pertama Senna di Brazil. Kemenangan ini jadi kemenangan paling emosional dan spesial buat Senna kalau menurut Ayrton Senna-nya sendiri. Tentu kalau ada koreksi, masukan, dan saran seperti biasa jangan lupa buat komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini, jangan lupa like dan share kalau lu suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!